Dari setelah, itu kan 2001 ya kan, dan akhirnya saya, mulai punya bukan hanya keberanian tapi kepercayaan untuk melangkah, saya menjalani prosesnya, dan ketika saya sudah punya citra diri yang positif tentang diri saya percaya gitu kan. Jadi setiap kali omong-omongan orang yang bilang, "Ah mana mungkin, ah kamu kan nggak bisa, mimpi jangan ketinggian, nanti kamu kecewa," dan seterusnya, itu udah nggak mempan lagi ke saya. Karena akhirnya saya bikin dream book, dan bukan hanya mimpi-mimpi saya tempelkan di situ seperti yang Tuhan suruh di Habakuk, tapi saya juga tuliskan semua ayat-ayat yang menguatkan dan pesan-pesan. Intinya saya nggak peduli semua kata orang, yang saya pegang teguh adalah janji dan ucapannya di hidup saya gitu. Itu saja yang saya percayai. Nah, dan akhirnya saya bisa bayar hutang dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus, puji Tuhan. Saya bisa bukan cuma bayar utang, saya bisa punya modal untuk bisa bangun Mary Riana Group di Singapura waktu itu, di bidang jasa keuangan ya, dan dapat $1 juta di usia 26 tahun pada saat itu. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memberikan banyak banget hal-hal yang bahkan saya nggak pernah terbayang itu akan terjadi, tapi Tuhan izinkan untuk terjadi. Oke, nah singkat cerita, ada satu momen di hidup saya, ini terjadi tahun 2008. Pada saat itu saya merasa dan saya tersadarkan bahwa hidup itu bukan hanya tentang profit, hidup itu bukan hanya tentang achievement, tapi ada yang namanya purpose. Kalau saya bisa jujur, ketika awalnya saya punya mimpi, dan tadi saya nggak tahu tuh yang namanya purpose, saya bahkan nggak tahu yang namanya passion. Kalau zaman sekarang kan anak muda, ikigai, passion gitu kan, apa dan seterusnya, saya tuh nggak tahu. Tujuan saya waktu itu cuma pokoknya saya pengen bayar hutang, pokoknya saya nggak mau bebanin orang tua saya. Saya ingin membahagiakan mereka, kalaupun saya belum bisa membahagiakan mereka, tapi saya nggak mau jadi beban mereka gitu. Jadi saya pengen banget bisa bayar hutang, oke? Nah, tapi singkat cerita akhirnya Tuhan menaruh lebih banyak lagi di hati saya supaya saya bisa lebih mencari tahu apa sih purpose hidup saya, maunya seperti apa. Dan untuk pertama kali di tahun 2008 saya tuliskan my mission statement. Oke, ini yang saya tuliskan, dan sampai hari ini udah 15 tahun yang lalu masih resonate banget di dalam hidup saya. Gitu, saya bilang the purpose of my life is to be significant as God's living miracle. To enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi saya ingin banget untuk menjadi orang yang besar. Apapun bidang yang saya pilih, saya harus bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Bukan untuk menunjukkan kehebatan saya, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Karena saya merasa hidup saya tuh benar-benar bagaikan mukjizat. Dan di dalam prosesnya saya ingin bisa menikmati proses itu bersama orang-orang yang saya cintai, dan testify my blessed life story, dan menceritakan proses itu as a gift of love, sebagai bentuk cinta kasih dan pengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada orang-orang yang mendengarnya. Nah, pada saat itu saya nggak kepikiran, saya belum tahu profesinya seperti apa, bakalan seperti apa dan seterusnya gitu. It's just the purpose yang memang saya tulis gitu kan. Nah, tapi kan ya hidup membawa hal yang berbeda ya. Dan akhirnya tahun 2020 saya punya mimpi bukan hanya untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Oke, belum kepikiran mau pindah ke Indonesia pada saat itu. Saya masih di Singapura. Nah, tapi suatu hari ketika saya masih di Singapura, suatu hari di sebuah kesempatan yang sebenarnya harusnya saya nggak di situ, tapi saya jadi berbicara di acara di Bandung. Tapi interesting, ketika kita punya mimpi yang baru dan melangkah ke tempat yang baru, ingat kata-kata saya, there's always insecurity. Karena whenever there's transition, di situ ada celah untuk kita membuat merasa insecure. Karena itu adalah sesuatu hal yang baru. Oke. Dan pada saat itu, kalau di dunia di Singapura di bidang bisnis jasa keuangan, saya sudah established di situ. Tapi kan kalau di dunia kayak pada saat itu jadi pembicara dan seterusnya, apalagi ingin membagikan message yang saya mau bagikan tadi sesuai dengan purpose hidup saya, apa itu, orang nggak ngerti ini profesi apa gitu. So I remember, aku masih ingat banget karena conversation pagi itu tuh sangat membekas di saya. Karena setelah di interview, habis itu kita duduk ngobrol-ngobrol sama narsum yang satunya lagi. Terus waktu itu Lulu nanya, oh jadi Mary ini
kerjanya ngapain gitu kan. Terus saya bilang, oh ya sebenarnya saya pengen sharing aja sih. Oh jadi pembicara, iya oke, maksudnya ya mungkin seperti itu pembicara. Terus kalau gitu tapi di bidang apa? Saya jadi bingung bidang apa ya? Maksudnya apa? Terus dia bilang, oh ya soalnya kan kalau pembicara itu kadang-kadang ada apakah bagian sales, expertise-nya di mana gitu kan? Apakah expertise-nya Mary di sales? Enggak. Marketing? Enggak. Ngajarin karakter? Enggak juga sih gitu kan. Jadi di situ terus terang mungkin bukannya maksudnya ini kan, tapi cuma ingin bertanya aja ini sebenarnya kamu tuh lagi mau ngapain sih gitu kan. Ciptakan dampak positif atau mungkin kamu mau ngapain gitu kan. Tapi to be honest, saya nggak tahu term motivator. Saya bahkan kalau ditanya ini kamu spesifikasinya tuh di bidang apa sih? Ya saya nggak tahu karena sebenarnya my purpose I just want to share my life story. Saya ingin men-share a message of hope, message of love gitu. Dan ya semoga itu bisa menguatkan orang-orang yang juga sedang mengalami proses itu apapun profesi yang mereka pilih. Jadi sangatlah sulit untuk saya bisa mengkotak-kotakan. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu to be honest pada saat itu membuat saya a little bit insecure. Karena saya ngerasa aduh ini saya bisa nggak ya? Ini apa sih sebenarnya gitu. Tapi disitulah sekarang saya disadarkan bahwa sometimes when we talk about purpose, citra diri, citra yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, kita nggak boleh mengkotak-kotakannya sendiri sesuai dengan oh kalau gitu berarti saya harus seperti ini, berarti saya harus profesinya seperti ini. No, he don't talk about profession, he talk about you, he talk about his mission gitu. Jadi sometimes kitanya sendiri yang akhirnya mengkotak-kotakan, oh kayaknya ini deh, maksudnya seperti ini, tapi it's not gitu. Dan bahkan sebenarnya he can even create a new division just for you gitu. Dia bisa meng-create sesuatu yang baru yang nggak pernah terdengarkan, nggak pernah ada, nggak pernah terlihat, tapi memang ada untuk kamu gitu. Jadi sekarang baru saya bisa melihat dan mungkin lebih banyak orang mengerti. Pada umumnya mungkin mereka bilang motivator karena yang nggak tahu pokoknya setiap kali dengar jadi termotivasi ya udah jadi namanya motivator gitu ya kan. Tapi to be honest saya nggak pernah berpikir saya akan menjadi motivator seperti itu karena my purpose. Kenapa saya meninggalkan sesuatu yang sudah sangat baik di Singapura 16 tahun di sana dan kembali ke Indonesia karena saya merasa bahwa ya ada hal yang memang Tuhan mau saya lakukan di sini dan I'm just following His new vision and new purpose gitu. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.